Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Lambannya kepolisian dalam melakukan penyelidikan kasus kematian Brigadir Yosua membuka celah yang dimanfaatkan oleh kuasa hukum untuk melakukan manuver. Akibatnya perang narasi terjadi antara pihak pengacara keluarga Sambo dan pihak pengacara keluarga Yosua. Perang narasi antara pihak yang terlibat dalam kasus kematian Brigadir Yosua terus bergulir. Masing-masing pengacara baik dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua maupun kuasa hukum keluarga Verdi Sambo terus melancarkan serangan demi mematahkan argumentasi lawan. Setelah otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua selesai dilakukan, kuasa hukum keluarga Yosua, Kamarudin Simanjuntak, kembali melemparkan pernyataan mengejutkan. Menurutnya otak Brigadir Yosua telah pindah ke dalam perut. Pernyataan itu didasarkan pada keterangan ahli forensik perwakilan keluarga yang ikut dalam proses otopsi. Otak tidak ditemukan di kepala. Kamera, Pak. Itu ya. Kemudian ada lem di belakang kepala. Ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut. Setelah dibotak ditemukan bekas lem di kepala. Berarti tembakannya dari belakang, bukan tembak menembak ya. Kalau tembak menembak kan hadap-hadapan. Ini kecuali Polri misalnya sudah punya peluru yang bisa mutar balik atau U-turn. Ditembak misalnya nggak kena, pelurunya mutar balik kena kepala. Itu peluru pintar. Itu baru ada di Israel. Pengacara istri Verdi Sambo kemudian dibuat gerah dengan serangan demi serangan yang dilemparkan pihak kuasa hukum Brigadir Yosua. Saat mendatangi Bareskrim Selasa kemarin, kuasa hukum istri Verdi Sambo ngotot mendesak kepolisian untuk melakukan gelar perkara kasus dugaan pelecehan seksual terhadap istri Verdi Sambo. Padahal pihak yang dilaporkan, yakni Brigadir Yosua, telah meninggal dunia. Jadi kita mau tahu peristiwanya dulu nih. Kalaupun ya ternyata nanti tersangkanya sudah meninggal dunia, maka kita gunakan pasal 77 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa? Penuntutannya hapus. Tapi kan kita semua mau tahu peristiwanya itu seperti apa. Begitu loh. Dugaan kekerasannya seperti apa, dugaan pencabulannya seperti apa. Ya. Jadi nggak usah dikhawatir pengacara dari sana. Ya udah diatur sama KUHP dan KUHP. Perang narasi antara dua kuasa hukum seharusnya tidak perlu terjadi apabila pihak kepolisian cepat melakukan proses penyelidikan dan melakukan gelar perkara. Usai otopsi ulang jenazah Yosua, tahapan penyelidikan yang dilakukan polisi terkesan tidak fokus pada laporan masing-masing pihak. Ditambah lagi hampir 1 bulan sejak kematian Brigadir Yosua, polisi belum juga menetapkan satupun tersangka, baik dari laporan kasus pelecehan seksual maupun laporan dugaan pembunuhan terencana. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kapan perang narasi dari para kuasa hukum berakhir? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, Eka Prasetya. Pak Eka, selamat malam. Selamat malam. Baik, pemirsa, kami juga sudah berusaha untuk menghubungi pihak kuasa hukum dari keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, namun semuanya berhalangan hadir. Saya akan langsung kepada Pak Eka. Pak Eka, tim kuasa hukum Brigadir J dinilai sering mengeluarkan pernyataan yang menggiring masyarakat dan mendahului proses hukum yang sedang berjalan. Kenapa hal ini dilakukan, Pak Eka? Yang sebelumnya saya bertanya dulu, pernyataan yang mana ya yang kesannya mendahului dari proses pemeriksaan? Ada pernyataan yang berkaitan dengan proses otopsi ulang, Pak Eka? Oh ya, jadi gini ya, saya klarifikasi soal pernyataan otopsi. Itu sebelum otopsi ada kesepakatan antara pihak keluarga dengan pihak dokter yang menyatakan bahwa pihak keluarga boleh atau perwakilannya boleh untuk melihat proses tersebut. Nah, sebatas melihat dan mencatat. Nah, dari hasil catatan-catatan itu kami notariatkan supaya tidak berubah. Ya, setelah itu
Barulah dari hasil catatan itu yang kami kemukakan. Jadi nggak ada yang mendahului itu hasil otopsi. Itu adalah peristiwa yang terjadi di dalam ruang otopsi. Gitu loh. Nah, Baik. perkara tadi perang narasi itu hanya apa ya? Menurut saya nggak ada perang narasi karena konteksnya berbeda. Konteks dari kami adalah laporan tentang dugaan pembunuhan berencana, pembunuhan, dan penganiayaan berat yang mengakibatkan orang meninggal. Di situ aja dulu prosesnya. Dan harus kalian tahu dan harus masyarakat Indonesia tahu, pendekatan kami adalah pro justisia. Kami sudah bikin laporan tanggal 18 Juli 2022 dan telah mendapatkan SP2HP tanggal 22 Juli dengan status naik ke penyidikan. Bahkan kami juga sudah diperiksa oleh Barreskrim. Pertanyaannya sekarang yang sebelah, apakah sudah diperiksa? Kok tiba-tiba minta gelar perkara? Oke, Pak Eka, kita ke proses otopsi ulang dulu ya. Tim kuasa hukum Brigadir J ini mengeluarkan pernyataan tentang otopsi ulang, seperti kemudian contohnya yang otak pindah ke bagian dada, begitu. Pernyataan-pernyataan ini dianggap dikeluarkan oleh seseorang yang tidak memiliki kompeten di bidang forensik. Tanggapannya bagaimana, Pak Eka? Yang bilang nggak kompeten siapa? Mereka tenaga kesehatan loh, dan itu sudah ada kesepakatan antara pihak keluarga dan dokter forensik ya. Jadi menurut saya jangan berpolemik di situ. Dia cuma menyampaikan apa yang dia lihat, gitu loh. Dan itu kan bentuk transparansi, bos. Oke, Pak Eka, ini kuasa hukum keluarga Ferry Sambo juga mengancam ya akan memperkarakan segala pernyataan kontroversial yang mungkin disebut menggiring opini publik dan merugikan kliennya. Tanggapan Pak Eka? Pertanyaan saya, nih ya, masyarakat ini, siapa yang dirugikan di sini? Siapa yang disudutkan? Laporan kami tidak pernah menyebutkan kami melaporkan Sambo, kami melaporkan Baradae, kami melaporkan siapapun, tidak pernah. Yang kami laporkan adalah terjadi dugaan tindak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua, ya, pembunuhan berencana, penganiayaan berat, polisi harus lidik. Baca SP2 HP kita. Baik, Pak Eka, apakah memang semua pernyataan yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Brigadir Yosua ini memang bisa dipertanggungjawabkan dan memang betul-betul sesuai dengan fakta? Iya, dan itu sudah kami jadikan bukti di BAP kami kemarin ya. Jadi itu ada bukti tambahan di BAP dari kami selaku PH dari keluarga Brigadir J di Mabes Polri. Artinya itu udah pro justisia, ya, bukan opini atau ngarang-ngarang. Baik, Pak Eka, apakah kemudian pernyataan yang dianggap kontroversial ini oleh kuasa hukum keluarga Irjen Pol Verdi Sambo ini disebabkan karena tim kuasa hukum Brigadir J ini merasa tidak puas ataupun kecewa dengan proses penyelidikan yang saat ini sedang berlangsung? Iya, gini ya. Kalau kita tarik ke belakang, kejadian itu tanggal 8. Diumumkan 3 hari setelahnya. Kami melaporkan itu tanggal 18 Juli. Nah, tanggal 20 Juli kami diundang untuk gelar perkara awal. Di situ disepakatin bahwa semua perkara itu ditarik ke Mabes Polri. Ternyata enggak. Ya kan? Terus setelah itu terjadi kami mengirim surat untuk melakukan ekshumasi ulang karena ditemukan foto-foto terdapat luka-luka lain. Yang dicurigain itu bukan luka tembak menembak seperti narasi yang sekarang sedang dibangun, ya kan? Ya. Ternyata benar. Waktu di ekshumasi, hasil ekshumasi seperti yang teman-teman lihat dan seperti koordinator kami sampaikan, gitu kan? Kalau masalah puas tidak puas, responnya sangat bagus, responsif. Tapi masalah ini, kasus ini dari awal sudah bermasalah. Kenapa? Buktinya ada otopsi ulang kedua. Kasus ini dari awal sudah bermasalah. Tidak ada kejelasan di mana barang-barang pribadi Brigadir Y. Kasus ini dari awal sudah bermasalah karena olah TKP bolak-balik. Dan waktu kejadian baru tunggu viral dulu, baru dipasang polis line.
Itu gimana? Gimana kami harus percaya dengan itu? Terus CCTV hilang katanya, sambar petir tiba-tiba ada. Nah ini barang kok ajaib banget bisa muncul-muncul belakangan ketika semua masyarakat sudah melihat ini, ya kan, baru direspon. Oke. Baik. Pak Eka, sayang sekali kita tidak bisa memberikan kesempatan kepada pengacara kuasa hukum dari keluarga Irjen Pol Verdi Sambo untuk menanggapi. Terima kasih Pak Eka telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Selamat malam.